budgetnya. HS. Oh, itu. Cewek satu, Hah? cowok satu. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Terjadi kecelakaan lalu lintas di tol Cisumdawu. Sementara kami mendapatkan laporan 3 orang tewas, diduga supir Oh, mengantuk. bineka. Ini adalah mobil travel dari arah Bandung menuju Cipali, Oh, bineka. menabrak kontainer di kilometer 198, maksudnya di 189 tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang. Bisa masuk ke bus. Ini adalah video yang kami terima, pemirsa, video amatir. Dan akibat kejadian ini 3 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Saat ini semua korban berada di Rumah Sakit Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Menurut Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, mobil travel ini mengangkut 7 penumpang. Kejadian laka lantas terjadi di sekitar setengah 11 siang. Hingga saat ini unit laka lantas dari Polres Sumedang masih melakukan olah TKP. Dan pemirsa, berikut adalah penjelasan dari Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono. Kita mengevakuasi korban, semua sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita sedang menunggu derek untuk mengevakuasi kendaraan, mengatur lalu lintas, dan berupaya mengidentifikasi para korban. Untuk nanti kemungkinan jika dibutuhkan menghubungi keluarganya. Sementara itu. Tadi kondisi arus lalu lintas sekarang gimana? Arus lalu lancar, tadi cepat dirapikan, sehingga masyarakat yang ingin melewati jalan yang menuju ke arah Cipali bisa melalui. Anggota kita juga masih berjaga untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih. Ya, ini kecelakaan yang terjadi di tol Cisumdawu tahun 89. Ya, ini saat ini kita ada di TKP kecelakaan antara satu buah minibus dengan satu buah truk box ya. Dan minibus ini adalah kendaraan umum travel yang mengangkut 7 penumpang tadi ya, 7 penumpang. Saat ini seluruh penumpangnya itu dibawa ke rumah sakit. Informasi terakhir tadi 3 meninggal dunia. Saat ini anggota Polres Sumedang, ini Satlantas bersama dengan anggota PJR dari Polda Jawa Barat sama-sama melaksanakan olah TKP di lokasi kejadian. Nanti informasi kita update. Dugaan sementara, Bu? Dugaan sementara karena tidak ada pengereman, dugaan sementara tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang Berhenti, lagi ya? maju atau lagi Jalan, dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impactnya cukup dalam ya, jadi memang kenceng, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. udah korban sempat lempar keluar mobil? Informasi
dari personil kita yang melaksanakan baik PJR maupun Satlantas Lalu Lintas memang ada satu penumpang yang sampai terlempar buah. Dibawa ke rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami, ada rekan Husni Nursyaf. Selamat siang, Husni. Ya, yang Anggi. Ya, selamat siang. Jadi situasi terkini di sana seperti apa? Ya, Anggi, setelah kejadian laka lantas yang terjadi di kilometer 189, yaitu tepatnya di Pasek, Kota Sendawa, Kabupaten Sumedang, ini mengakibatkan 3 orang tewas di tempat dan 4 orang lainnya sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Umar Hadikusuma. Sekarang saya berada di Rumah Sakit Umar Hadikusuma, di mana 4 pasien sedang dirawat dan ketika penumpang yang meninggal dunia itu sekarang masih di kamar jenazah. Akibat kejadian tersebut ini banyak dari Polres Sumedang juga langsung turun tangan untuk maju olah ke TKP, dan saat ini pihak Polres Sumedang terus melakukan olah TKP akibat kejadian tersebut. Anggi. Ini sudah diketahui ini travel apa? Ini tadi menurut keterangan dari pihak RSUD bahwa travel ini travel Bhinneka yang datang dari Bandung menuju ke Cirebon, di mana para penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Cirebon, dan sempat saya tadi berbincang terhadap salah satu korban yang selamat bahwa pada saat kejadian dia itu sedang tidur lelap. Pas kejadian, pas terbangun, korban tersebut terhimpit oleh penumpang lain dan mengalami luka di bagian dagu dan tangan. Oke, jadi ada kemungkinan memang ini sama-sama melaju ya antara travel dengan kontainernya, begitu ya? Ya, menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa menurut Kapolres AKBP Joko Widodo bahwa diduga pihak tersebut mengantuk sehingga menabrak mobil kontainer yang berada di depannya. Anggi. Baik, menurut keterangan saksi mata yang ada di lokasi Anda saat ini di rumah sakit, pada saat kejadian ini, apakah benar memang supir mengantuk? Ya, pas saat kejadian, menurut salah satu korban bahwa tiba-tiba pas terjadi oleng sedikit, pas ketika sadar ternyata kendaraan itu melaju kencang. Dan kontainer yang berada di depannya itu melaju pelan, namun mobil yang berada di belakangnya melaju cepat karena diduga mengantuk tersebut sehingga menancap gas. Anggi. Oke, kami melihat gambar ini, dampak kerusakannya parah sekali ya. Husni, Anda berada di rumah sakit, kondisi di sana seperti apa? Apakah yang korban luka-luka masih dirawat di sana atau juga sudah ada semacam posko untuk keluarga dari para korban? Bisa digambarkan di sini. Untuk korban 4 orang korban yang luka-luka sekarang sudah masih dirawat intensif untuk penanganan lanjut. Namun ada beberapa menurut dari pihak rumah sakit bahwa ada yang ingin pindah atau ingin dirujuk ke rumah sakit yang lain, dan untuk 3 korban yang meninggal dunia masih di ruang jenazah dan masih menunggu dari pihak keluarga. Hingga saat ini pihak keluarga belum ada yang hadir untuk korban yang meninggal dunia, namun untuk korban yang luka-luka saat ini pihak dari keluarga korban sudah mulai berdatangan. Oke, berarti sudah ada pihak keluarga ya yang datang ke rumah sakit ya. Nah, untuk sejauh ini proses identifikasi korban seperti apa, Husni? Untuk proses identifikasi korban ini Kapolres masih tetap melakukan pemantauan, dan di RSUD juga masih ada anggota kepolisian dari Polres Sumedang untuk memantau kondisi dari korban tersebut, dan sekaligus dari pihak Jasa Raja juga melakukan penataan kepada korban yang selamat. Oke, Husni boleh dibantu untuk menggambarkan situasi Anda terkini di lokasi, mana wilayah-wilayah mana saja yang menjadi posko untuk keluarga saat ini atau dirawat mereka, atau korbannya dirawat di mana begitu? Untuk korban saat ini masih ditempatkan di UGD, masih melakukan tindakan, dan belum dari pihak kepolisian juga belum mendapat membangun atau posko atau
pengaduan bagi kepada pihak keluarga yang korbannya mengalami bukan intensif di rumah sakit Umar Uwira Hadikusuma. Baik, Husni, untuk saat ini apakah para korban yang kemudian menderita luka-luka ini sudah diinformasikan mereka sudah bisa pulang atau perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut? Karena kita melihat ini dampak dari travelnya cukup parah ya, Husni, karena hancur nih setengah badan dari travelnya. Ya, ini dapat saya sampaikan bahwa untuk korban yang selamat itu ada yang mengalami luka-luka bagian tangan, ada bagian dahi, dan kebanyakan itu korban yang selamat itu mengalami bagian kaki yang parah. Namun ada beberapa korban yang selamat ini untuk minta untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lain, dan ada tiga korban yang masih bertahan untuk dirawat di sini. Pihak keluarga juga sudah dihubungi untuk segera menuju ke rumah sakit Sumedang ini. Anggi. Oke, Husni, saya melihat ini dampak dari tabrakannya cukup parah di bagian depan. Untuk supir sudah diketahui kondisinya? Nah, untuk kondisi supir saya belum mendapat informasi dari Polres sendiri, namun tadi juga sempat menanyain bahwa untuk supir kita belum tahu kondisinya gimana, namun kita terus memantau perkembangan dari Laka-Lantas tersebut, Anggi. Baik, Husni, apakah dari pihak berwenang sudah memberikan pernyataan resmi? Untuk dari pihak kepolisian juga belum bisa menyatakan resmi, cuman tadi saja di kejadian yaitu di tol, yaitu tepatnya di kilometer 189, tepatnya di Paseh, Kecamatan Paseh, Tol Cisundawu, Kabupaten Sumedang, Anggi. Oke. Baik. Berarti untuk saat ini dari pihak keluarga itu juga sudah berdatangan, kemudian mereka masih meminta untuk ditangani kesehatannya di lokasi yang sama rumah sakit ini ya, begitu. Husni, untuk saat ini apa rencana dari pihak kepolisian berkenaan dengan proses investigasi dari ini sendiri, dari travelnya? Ini pihak dari kepolisian juga masih terus melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi dengan dari pihak Polda Jabar terkait insiden tersebut. Dari pihak pengelola tol Cisunda juga sudah mulai melakukan pembersihan TKP. Tadi pas kejadian meluncur ke TKP itu pihak dari tol Cisundawu sudah mulai melakukan pembersihan dan membawa sebanyak kalau nggak salah ada 2 mobil derek yang standby untuk mengangkut mobil travel tersebut, Anggi. Berarti langsung dibersihkan area sekitar ya untuk mencegah terjadinya kemacetan begitu ya. Husni, kembali ke rumah sakit, apa jenis luka atau cedera yang paling banyak dialami korban, Husni, saat ini? Jenis luka yang paling banyak yang dialami korban yaitu di bagian kaki dan bagian tangan. Ada juga yang kena bagian kepala juga, namun tidak terlalu parah. Pihak dari rumah sakit juga langsung terus menangani korban-korban yang selamat. Oke. Apakah ada korban yang kemungkinan akan dirujuk ke rumah sakit lain karena kondisi tertentu, Husni? Baru tadi saya berbincang juga dari pihak rumah sakit bahwa ada satu korban yang dipindahkan untuk supaya akses perawatannya lebih intensif atau lebih enak untuk pasien yang selamat. Untuk pihak 3 pasien yang lainnya masih tetap bertahan di ruang UGD. Angin. Oke, berarti ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, untuk pemirsa mungkin ada yang merasa ini adalah bagian dari keluarga mereka, sebaiknya datang ke rumah sakit mana, Husni, untuk melihat para korban? Ya, untuk para keluarga yang korban yang menimpa bencana yang bencana ini bisa langsung ke rumah sakit Umar Uwira Hadikusuma Sumedang. Ini tepatnya depan pinggir alun-alun Sumedang. Ini dekat lokasinya. Bisa langsung ke rumah sakit ini, dan kebanyakan korban di standby di UGD, dan yang korban meninggal dunia berada di belakang, yaitu di kamar jenazah. Anggi. Oke, ada yang Anda lihat di situ, apakah ada ruang khusus yang disiapkan untuk keluarga korban atau juga media, Husni? Sampai saat ini belum ada. Untuk ruang khusus untuk media atau keluarga korban. Namun kita akan terus pantau terus karena ada sebagian
keluarga korban yang sudah mulai berdatangan dan ini masih dalam tindakan untuk korban-korban yang luka-luka masih dalam tindakan dari pihak RSUD. Oke, nanti saya akan kembali kepada Anda, Husni, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam informasi kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cisumdawu. Untuk sementara kami mendapatkan laporan 3 orang tewas. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.